Pagi di Surabaya terasa sibuk. Di lantai tertinggi sebuah gedung kaca, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mantap menuju ruang rapat utama. Semua karyawan berdiri menunduk ketika seorang wanita berusia 40 tahun masuk dengan jas abu-abu dan tas kulit hitam di tangannya. Dia adalah Putri Anindya, pemilik pabrik sepatu terbesar di Jawa Timur. Dalam dunia bisnis, semua orang mengenalnya sebagai trader sukses yang membangun perusahaannya dari nol. Namun di mata karyawannya, Putri adalah sosok yang sulit didekati, perfeksionis, dan selalu menuntut kesempurnaan. Kenapa laporan keuangan bulan ini turun 1%? Suara Putri terdengar tegas. Semua kepala menunduk, tidak ada yang berani bicara. Siapa yang tanggung jawab? Lanjutnya, seorang manajer muda mencoba menjelaskan, tapi Putri langsung memotong. Alasan, saya tidak mau alasan, saya mau hasil. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Setelah rapat selesai, Putri duduk di ruang kerjanya yang luas. Dinding kaca memperlihatkan pemandangan kota. Di atas meja, deretan piala dan sertifikat penghargaan tertata rapi. Semua itu simbol kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ia menghela napas. Dunia ini tidak menghargai yang lemah, gumamnya pelan. Telepon berdering. Sekretarisnya Rani masuk sambil membawa map. Bu Putri, ada pelamar baru untuk posisi staf produksi. Namanya Yoga. Putri tidak menoleh. Lulusan mana? Tidak ada data universitas, Bu. Tapi katanya punya pengalaman panjang di industri sepatu. Pengalaman panjang tanpa ijazah? Lucu sekali. Suruh HRD tetap wawancara, tapi jangan berharap tinggi. Hari itu berjalan seperti biasa. Putri meninjau produksi di pabrik, memeriksa kualitas sepatu, dan memberi arahan dengan nada tinggi. Para karyawan langsung diam setiap kali ia datang. Semua takut salah bicara. Sore hari, Putri pulang ke rumah besarnya di kawasan elit. Rumah itu megah tapi sepi. Ia makan malam sendirian sambil menatap layar laptop, memantau grafik saham. Ponselnya berdering. Panggilan dari ibunya di Bandung. Put, kapan pulang? Mama rindu. Suara ibunya lembut. Putri menjawab cepat. Lagi sibuk, Mah. Nanti kalau sempat. Ia menutup telepon tanpa menunggu balasan. Setelah makan malam, Putri duduk di balkon rumahnya. Dari jauh terlihat lampu kota. Ia membuka galeri ponselnya, melihat foto-foto masa lalu, dirinya waktu muda, bersama ayah yang kini sudah tidak ada. Wajahnya berubah lembut beberapa detik, lalu ia menutup layar dan kembali ke ekspresi tegas. Keesokan paginya, wawancara calon staf produksi dimulai. Ruang HRD cukup ramai. Beberapa pelamar duduk menunggu giliran. Saat nama Yoga dipanggil, semua mata menoleh. Pria itu datang dengan kemeja putih sederhana dan tas ransel hitam. Rambutnya sedikit beruban, tapi wajahnya tenang. HRD memberi isyarat agar Yoga masuk ke ruang rapat kecil tempat Putri ikut mengamati wawancara akhir. Silakan duduk, kata Putri tanpa senyum. Yoga menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Putri menatap berkas lamaran yang hanya berisi pengalaman kerja dan beberapa catatan proyek lama. Tidak ada data pendidikan tinggi, tanyanya. Yoga menjawab pelan. Tidak, Bu. Tapi saya belajar langsung di lapangan selama lebih dari 20 tahun. Putri tersenyum tipis. Jadi Bapak merasa pengalaman bisa menggantikan pendidikan? Yoga menatap tenang. Saya percaya keduanya penting, Bu. Tapi pengalaman membuat saya tahu cara menghadapi kenyataan. Suasana sempat hening. Putri menutup map dan berkata, baik, nanti HRD akan kabari. Terima kasih sudah datang. Yoga berdiri dan mengangguk sopan. Terima kasih atas waktunya. Setelah Yoga keluar, Putri memutar kursinya dan berkata pelan pada Rani. Terlalu percaya diri. Sepertinya tidak cocok di sini. Rani hanya mengangguk. Namun di luar ruangan, Yoga sempat berhenti sejenak menatap pabrik dari jendela. Ia tersenyum kecil dan bergumam. Pabrik ini punya potensi besar, tapi pemiliknya belum sadar. Hari itu berlalu tanpa insiden besar. Putri menandatangani beberapa kontrak, lalu pergi menghadiri rapat dengan investor. Semua tampak berjalan lancar. Ia tidak tahu bahwa pria yang baru saja ia anggap remeh akan mengubah seluruh hidupnya dalam waktu dekat. Putri tidak tahu bahwa pria yang baru saja ia anggap remeh akan mengubah seluruh hidupnya dalam waktu dekat. Dua minggu kemudian, HRD datang ke ruang kerja Putri dengan membawa berkas. Bu, untuk posisi staf produksi, dari semua kandidat, yang paling memenuhi syarat justru Pak Yoga, kata HRD hati-hati. Putri menatap sekilas, lalu berkata dingin. Saya tidak keberatan, asal dia bisa kerja cepat. Saya tidak mau orang yang lambat. Baik, Bu.
Kami akan proses hari ini. Hari pertama Yoga bekerja terasa biasa bagi semua orang, kecuali bagi sebagian karyawan lama yang penasaran. Pria itu sopan, selalu menyapa dengan senyum, dan tidak banyak bicara. Ia lebih banyak mengamati jalannya produksi dan mencatat sesuatu di buku kecil. Siang itu, Putri meninjau lantai produksi. Semua karyawan langsung menegakkan tubuh, mencoba tampak sibuk. Jaga kualitasnya. Jangan ada cacat sedikit pun, kata Putri dengan nada tinggi. Yoga yang berdiri di dekat mesin pengemasan mendengar itu. Ia melangkah pelan mendekat. Maaf Bu, saya perhatikan bahan lem yang digunakan terlalu encer. Itu bisa memengaruhi daya rekat sol sepatu, katanya sopan. Putri menatapnya tajam. Saya tidak minta pendapat. Lakukan saja pekerjaanmu. Yoga mengangguk, baik Bu. Semua orang di ruangan itu terdiam. Beberapa karyawan saling pandang. Mereka tahu, siapapun yang mencoba memberi saran pada Putri biasanya akan dimarahi. Namun berbeda dari biasanya, hari itu Putri tidak marah berlebihan. Ia hanya tampak kesal dan kembali ke ruangannya. Andy Galemohat, ia sedikit terganggu. Siapa dia berani-beraninya menilai cara kerja pabrikku? Gumamnya, sore harinya, hujan turun deras. Banyak karyawan menunggu di depan gerbang karena tidak membawa jas hujan. Putri keluar dari gedung utama sambil menatap langit gelap. Sopir pribadinya belum datang. Tiba-tiba, seseorang berdiri di sebelahnya sambil memegang payung besar. Bu, silakan pakai ini dulu. Mobil ibu belum kelihatan. Putri menoleh dan melihat Yoga memegang payung itu dengan tenang. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya berjalan di bawah payung yang sama. Terima kasih, ucapnya singkat. Tidak masalah, Bu, jawab Yoga dengan suara tenang. Mereka berjalan menuju area parkir. Udara dingin membuat suasana hening. Putri melirik sekilas, melihat wajah Yoga dari samping. Pria itu terlihat sederhana, tapi caranya berbicara selalu sopan dan mantap. Kenapa kamu mau kerja di sini? Tanya Putri tiba-tiba. Yoga tersenyum kecil. Saya ingin belajar banyak, Bu. Kadang pengalaman baru memberi pandangan yang berbeda. Putri hanya mengangguk. Dalam hati ia berpikir, aneh, gayanya bicara seperti orang penting. Setelah sampai di mobil, Yoga menutup payung dan menunduk sopan. Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan. Putri masuk ke mobil tanpa menjawab. Tapi dari kaca jendela ia sempat menatap pria itu yang masih berdiri di tengah hujan. Malam harinya, di rumah, Putri membuka laptop dan memeriksa laporan harian produksi. Di sana tertulis catatan kecil. Perlu tinjauan ulang bahan perekat. Daya tahan berpotensi menurun. Tulisan tangan itu milik Yoga. Putri membaca beberapa kali, lalu menutup laptopnya dengan cepat. Dia ini staf baru, tapi berani menulis evaluasi seperti auditor. Gumamnya kesal. Hari-hari berikutnya, Yoga bekerja dengan disiplin. Ia datang paling awal dan pulang paling akhir. Ia tidak banyak bicara, tapi semua hasil kerjanya rapi dan efisien. Beberapa karyawan mulai kagum padanya. Pak Yoga itu tenang banget ya. Kalau dia ngomong, semua orang langsung dengar, kata salah satu staf. Kayak bukan karyawan biasa, sahut yang lain. Sementara itu, Putri mulai memperhatikan dari jauh. Ia tidak mengakuinya, tapi diam-diam memerhatikan cara Yoga bekerja. Suatu pagi, ia melihat Yoga membantu salah satu pekerja muda yang kesulitan mengangkat dus berat. Ia ikut membantu tanpa ragu. Pemandangan itu membuat Putri terdiam beberapa detik. Bu Putri, sapa Rani yang tiba-tiba datang dari belakang. Putri kaget kecil, lalu berkata cepat, "Ah, iya, ayo ke ruang rapat." Ia berjalan cepat, seolah ingin mengalihkan pikirannya. Hari itu berakhir dengan rapat panjang. Saat semua orang sudah pulang, Putri masih di ruang kerjanya. Ia melihat catatan produksi yang mulai membaik. Di pojok bawah laporan, lagi-lagi ada tulisan tangan yang sama. Terima kasih atas kerja sama tim. Saya harap kita bisa terus berkembang. Putri membaca itu sambil mengernyit. Siapa yang menulis ucapan seperti ini di laporan kerja? Namun tanpa sadar, sudut bibirnya sedikit terangkat. Malam itu, sebelum tidur, ia memandangi layar ponselnya. Ada notifikasi dari grup internal pabrik. Yoga baru saja mengirim pesan motivasi ringan untuk seluruh tim. Putri menatap layar itu lama, lalu mematikan lampu. Dalam hati, ia bertanya pelan. Siapa sebenarnya laki-laki bernama Yoga itu? Siapa sebenarnya laki-laki bernama Yoga itu? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Putri sampai keesokan paginya. Hari itu jadwalnya padat. Ada inspeksi mendadak dari pihak pembeli luar negeri yang akan meninjau kualitas sepatu produksi pabrik. Putri ingin semuanya berjalan sempurna.
Ia tiba lebih pagi dari biasanya, memeriksa setiap detail di ruang produksi. Semua pekerja tampak gugup. Pastikan bahan kulitnya tidak tergores sedikit pun, katanya keras. Beberapa staf mengangguk cepat. Yoga berdiri di sisi lain ruangan, memperhatikan proses pengepakan dengan wajah tenang. Saat tim inspeksi mulai datang, salah satu mesin utama tiba-tiba berhenti. Suara mesin mendadak sunyi. Semua orang menatap panik. Teknisi mencoba memperbaiki, tapi tidak berhasil. Putri mendekat dengan wajah kesal. Apa-apaan ini? Sudah diperiksa pagi tadi, kan? Teknisi terbata-bata menjelaskan. Yoga melangkah maju. Bu, saya boleh lihat sebentar? Putri menatapnya tajam. Kamu pikir bisa memperbaiki mesin ini? Yoga tidak menjawab. Ia hanya membuka panel mesin, mengecek beberapa sambungan, lalu menekan tombol kecil di bagian bawah. Mesin kembali menyala normal. Semua orang langsung bertepuk tangan kecil. Tapi Putri malah berkata datar. Itu cuma kebetulan. Yoga menunduk sopan. Mungkin, Bu, tapi saya sarankan mengganti kabel cadangan supaya tidak terulang. Terima kasih. Tapi saya tidak butuh saran dari staf baru, kata Putri dingin. Beberapa karyawan saling pandang. Suasana jadi kaku. Yoga hanya tersenyum kecil dan kembali ke tempatnya. Beberapa jam kemudian, tim inspeksi selesai meninjau. Mereka memberi catatan kecil tentang kualitas lem yang kurang kuat di beberapa produk. Putri terlihat tegang. Bagaimana bisa? Semua bahan sudah sesuai standar. Yoga menghampiri perlahan. Bu, saya sudah sempat bilang soal bahan lem yang terlalu encer. Mungkin itu penyebabnya. Nada suaranya tenang, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Namun Putri langsung tersinggung. Jadi kamu menuduh saya tidak tahu apa-apa soal bahan produksi di pabrik saya sendiri? Yoga terdiam mencoba menjelaskan. Bukan begitu maksud saya, Bu. Saya hanya... Putri memotong keras. Suaranya menggema di ruangan. Cukup, kamu baru kerja di sini, jangan sok pintar di depan orang banyak. Semua orang yang sedang bekerja berhenti. Beberapa menunduk, yang lain menatap canggung. Yoga tetap berdiri tenang, menatap Putri tanpa emosi. Putri melanjutkan. Kalau kamu merasa lebih tahu dari saya, silakan dirikan pabrik sendiri. Di sini ya saya yang menentukan apa yang benar dan apa yang tidak. Suasana hening total. Yoga mengangguk pelan. Baik, Bu, saya mengerti. Ia lalu berjalan pelan keluar dari ruangan. Setelah Yoga pergi, beberapa staf berbisik-bisik. Kasihan Pak Yoga. Padahal dia cuma mau bantu. Putri berpura-pura tidak mendengar, tapi wajahnya sedikit tegang. Setelah semua orang kembali bekerja, Putri masuk ke ruangannya. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Di luar hujan mulai turun pelan. Ia menarik napas panjang. Kenapa dia harus ngomong di depan orang banyak? Gumamnya, mencoba meyakinkan diri bahwa tindakannya benar. Sore harinya, Rani datang membawa laporan. Bu, saya dengar tadi pagi ibu marah di ruang produksi. Putri menjawab cepat, itu karena dia melewati batas. Rani menatap hati-hati. Tapi sepertinya Pak Yoga tidak bermaksud menentang, Bu. Dia hanya ingin membantu. Putri menatapnya tajam. Rani, jangan ikut-ikutan membela orang yang baru kamu kenal. Rani menunduk. Baik, Bu. Malam itu, Putri pulang dengan perasaan tidak tenang. Di mobil, ia menatap jalan yang basah karena hujan. Dalam pikirannya, wajah Yoga terbayang lagi. Tatapan tenang yang tidak marah meski telah dipermalukan. Sesampainya di rumah, ia langsung naik ke kamar dan menyalakan laptop untuk mengecek email. Di antara tumpukan pesan kerja, ada satu email tanpa nama pengirim jelas. Subjeknya, tentang pabrik Anda. Putri membuka pesan itu. Isi email hanya satu kalimat. Kadang orang yang paling Anda rendahkan adalah orang yang paling ingin membantu Anda. Putri menatap layar lama. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia mencoba mencari tahu siapa pengirimnya, tapi alamat email itu anonim. Yoga, gumamnya pelan. Namun ia segera menggeleng, berusaha menepis rasa penasaran itu. Ia menutup laptop dan bersandar di kursi, menatap langit malam dari jendela kamarnya. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dan pria yang baru saja ia hina akan membuat segalanya berbalik arah. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya, dan pria yang baru saja ia hina akan membuat segalanya berbalik arah. Tiga hari setelah insiden di ruang produksi, suasana di pabrik masih terasa canggung. Beberapa karyawan bekerja dalam diam. Yoga tetap datang seperti biasa, meski semua orang tahu ia sempat dipermalukan di depan umum.
Putri memilih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia fokus pada persiapan pengiriman sepatu ke perusahaan mitra terbesar mereka, YJ Corporation, sebuah perusahaan internasional yang menampung hasil produksi pabriknya selama 5 tahun terakhir. Pagi itu, Rani masuk dengan wajah tegang sambil membawa map merah. "Bu, ini laporan dari tim ekspor," katanya pelan. Putri menatapnya. "Ada apa lagi?" Rani menyerahkan map itu. YJ Corporation membatalkan kontrak kerjasama. Putri langsung berdiri. "Apa? Tidak mungkin. Kontraknya baru diperpanjang 3 bulan lalu." "Ini surat resminya, Bu. Mereka bilang akan menghentikan seluruh kerja sama mulai minggu depan." Ruangan mendadak terasa hening. Putri membaca surat itu berulang kali. Tidak percaya. "Kami menghargai kerjasama yang sudah terjalin, namun karena pertimbangan internal, kami tidak dapat melanjutkan perjanjian." "Pertimbangan internal?" Putri mengulang kalimat itu dengan nada tinggi. Ia segera menelpon direktur keuangannya, tapi jawabannya sama. Pihak WJ tidak memberi alasan jelas. Sore harinya, kabar itu menyebar cepat. Beberapa investor mulai gelisah, dan karyawan membicarakannya di mana-mana. "Katanya kerjasama sama WJ dibatalkan?" "Benar, nilainya puluhan triliun kan?" "Kalau itu benar, bisa gawat buat perusahaan." Putri mencoba menenangkan semua pihak. Dalam rapat darurat, ia berkata lantang, "Tidak ada yang perlu panik. Kita akan cari pengganti secepatnya." Namun setelah rapat selesai dan semua orang keluar, Putri hanya duduk diam menatap meja. Tangannya gemetar halus. Ia tahu kehilangan kontrak itu bukan hal kecil. Separuh pendapatan pabrik bergantung pada kerjasama tersebut. Di tengah kekacauan itu, Yoga datang ke ruangannya membawa dokumen hasil audit produksi. "Maaf Bu, saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin menyerahkan laporan hasil pemeriksaan bahan baku." Putri tidak menoleh. "Taruh saja di meja." Yoga meletakkannya dengan hati-hati. "Kalau Ibu berkenan, saya bisa bantu mencari solusi untuk..." Putri memotong cepat. "Tidak perlu. Saya tidak butuh bantuan dari orang yang baru masuk kerja sebulan." Yoga hanya menatapnya dengan tenang. "Baik, Bu." Ia menunduk sopan lalu keluar. Setelah pintu tertutup, Putri bersandar di kursi dan menutup wajah dengan kedua tangannya. "Kenapa semuanya berantakan begini?" Gumamnya pelan. Malamnya, Putri mencoba mencari tahu siapa pemilik utama YJ Corporation. Ia membuka situs perusahaan itu, dan matanya membulat saat membaca nama di halaman direksi, CEO, Yoga Jatmiko Putri terpaku. Ia memperbesar layar, memastikan tidak salah baca. Nama dan foto itu jelas menunjukkan pria yang sama. Staf produksi yang selama ini ia rendahkan. Ia menutup laptopnya cepat. Nafasnya terengah, pikirannya berantakan. "Tidak mungkin. Itu pasti kebetulan," katanya berusaha menenangkan diri. Tapi di dalam hatinya, ia tahu tidak mungkin ada 2 orang dengan nama dan wajah yang sama. Keesokan harinya, Putri masuk kantor lebih pagi. Begitu tiba di area produksi, ia mendapati meja Yoga sudah kosong. "Yoga kemana?" tanyanya ke salah satu karyawan. "Katanya sudah mengundurkan diri, Bu. Tadi pagi dia pamit ke bagian HRD," jawab staf itu. Putri terdiam. Ia berjalan cepat ke ruang HRD dan menemukan surat pengunduran diri di atas meja. Tulisan tangannya rapi dan singkat. "Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Semoga pabrik ini terus berkembang." Putri memegang surat itu lama. Matanya tak beranjak dari tanda tangan di bawahnya. Yoga Jatmiko. Satu persatu potongan kejadian muncul di pikirannya. Tatapan tenang Yoga, saran-saran yang dulu ia abaikan, dan kata-kata sopan yang tidak pernah berubah meski ia dimarahi. Siang itu, kabar resmi datang lewat email dari YJ Corporation. "Kami mengonfirmasi bahwa keputusan pembatalan kontrak berasal langsung dari CEO kami, Bapak Yoga Jatmiko." Putri menatap layar itu tanpa suara. Ia merasa seperti kehilangan udara. Baru kali ini ia benar-benar menyadari harga dari kesombongan yang selama ini ia pelihara. Di luar, hujan turun deras. Ia berdiri di dekat jendela, melihat para karyawan berlarian mencari tempat teduh. Dalam pikirannya, hanya satu kalimat yang terulang. "Aku sudah menghina orang yang selama ini menolongku." "Aku sudah menghina orang yang selama ini menolongku." Kalimat itu terus terngiang di kepala Putri sepanjang malam. Ia tidak bisa tidur. Ia menatap layar laptop yang masih menampilkan email pembatalan kontrak dari Yoga Jatmiko. Setiap kali membaca nama itu, dadanya terasa sesak. Keesokan paginya, Putri datang ke pabrik dengan wajah lelah. Ia langsung mengumpulkan tim manajemen.
Kita harus cari jalan keluar secepatnya, katanya tegas, berusaha terdengar kuat. Namun nada suaranya tidak setegas biasanya. Direktur keuangan mengangkat tangan pelan. Bu, tanpa kontrak YJ, pemasukan kita turun 60%. Banyak vendor mulai menunda kerjasama. Mereka menunggu kepastian dari pusat distribusi. Putri menatapnya lama. Kita tidak bisa diam. Cari kontrak baru, tawarkan ke perusahaan lain. Saya akan urus presentasinya sendiri. Semua orang mengangguk, tapi raut wajah mereka ragu. Setelah rapat, Putri kembali ke ruangannya. Ia menatap kursi kosong yang dulu sering diduduki Yoga saat menyerahkan laporan. Ada rasa aneh di dadanya, semacam penyesalan yang tidak bisa dijelaskan. Siang itu, Rani datang membawa kabar. Bu, ada yang ingin menemui ibu di lobi. Katanya sopir dari YJ Corporation. Putri menatapnya heran. Sopir? Iya, namanya Rafa. Putri berpikir sebentar lalu mengangguk. Suruh naik. Beberapa menit kemudian pintu diketuk. Seorang pria muda berjaket hitam masuk dengan senyum ramah. Selamat siang, Bu Putri. Nama saya Rafa, sopir pribadi Pak Yoga. Putri menatapnya hati-hati. Ada keperluan apa? Rafa menunduk sopan. Saya diutus Pak Yoga untuk mengantar dokumen akhir kerjasama. Sekaligus menyampaikan pesan. Pesan apa? Rafa membuka map dan menyerahkan selembar kertas. Di atasnya tertulis tulisan tangan Yoga. Saya berharap ibu bisa terus maju dengan caranya sendiri. Jangan biarkan satu kesalahan membuat semua kerja keras hilang. Putri terdiam. Ia membaca ulang tulisan itu beberapa kali. Rafa melanjutkan. Pak Yoga tidak marah, Bu. Dia bilang ibu orang yang kuat, hanya perlu sedikit waktu untuk melihat dari sisi lain. Kalimat itu membuat Putri tertegun. Ia tidak menyangka setelah semua yang ia lakukan, Yoga masih berbicara dengan nada sebaik itu. Dia benar-benar menulis ini? Tanya Putri pelan. Rafa mengangguk. Iya, Bu. Bahkan sebelum beliau memutuskan kontrak, beliau sempat bilang kalau beliau kagum dengan dedikasi ibu. Putri tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengucap pelan. Terima kasih sudah menyampaikan. Rafa menunduk. Sama-sama, Bu. Kalau ibu butuh bantuan untuk komunikasi dengan pihak YJ, saya bisa bantu mengatur pertemuan. Putri menatap Rafa beberapa detik. Kau masih bisa membantu meski bukan urusanmu. Rafa tersenyum. Saya hanya menjalankan apa yang menurut saya benar. Setelah Rafa pergi, Putri duduk lama di kursinya. Tatapannya kosong. Dalam hati ia tahu, satu-satunya cara untuk memperbaiki semuanya adalah menurunkan egonya dan menemui Yoga secara langsung. Malamnya, Putri berangkat ke Jakarta. Ia mencari alamat kantor pusat YJ Corporation. Saat sampai di lobi, resepsionis menatapnya sopan tapi tegas. Maaf, Ibu tidak ada jadwal janji temu dengan Pak Yoga. Saya hanya ingin bertemu sebentar. Tolong sampaikan, Putri dari Surabaya ingin bicara langsung. Petugas itu menelepon sebentar, lalu berkata, Maaf Bu, Pak Yoga sedang tidak di tempat. Beliau keluar negeri untuk urusan bisnis. Putri menunduk kecewa. Kalau begitu saya titip surat, katanya pelan. Ia menulis cepat di kertas. Saya mohon maaf atas sikap saya. Terima kasih sudah pernah memberi saya kesempatan. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Ia menyerahkan surat itu dan keluar dari gedung dengan langkah berat. Beberapa minggu berikutnya, Putri berjuang keras memperbaiki keadaan. Ia menawarkan kerjasama ke berbagai perusahaan, mengikuti pameran industri, dan memperbaiki sistem produksi. Namun semua upayanya tidak menghasilkan hasil besar. Banyak calon klien ragu bekerja sama karena reputasi perusahaannya sedang goyah. Setiap malam, Putri duduk di ruang kerja sendirian, menatap laporan keuangan yang menurun. Rani kadang menemaninya dan mencoba memberi semangat. Bu, pelan-pelan saja. Masih ada jalan keluar. Putri mengangguk, tapi matanya kosong. Semua ini salahku, Rani. Aku terlalu sombong sampai lupa bagaimana caranya mendengar orang lain. Rani menatapnya pelan. Kalau ibu menyesal, ibu tinggal membuktikan dengan tindakan. Putri tersenyum tipis. Aku akan mencoba, walau mungkin sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, Rafa kembali muncul di pabrik membawa kabar baru. Bu Putri, katanya sopan. Pak Yoga sudah kembali ke Indonesia. Putri menatap Rafa penuh harap. Apa aku masih punya kesempatan untuk bicara? Rafa mengangguk kecil. Kalau ibu benar-benar ingin bertemu, saya bisa bantu mengatur. Putri menarik napas panjang. Baik, aku akan menemuinya, apapun yang terjadi. Namun, sebelum Rafa sempat menjawab, suara telepon di meja Putri berdering keras.
Rani mengangkatnya, lalu menatap cemas. Bu, barusan salah satu investor besar menarik dananya. Putri menatap Rani dengan wajah pucat. Rafa menatap keduanya pelan dan berkata, sepertinya waktu ibu tidak banyak. Sepertinya waktu ibu tidak banyak. Kalimat dari Rafa itu terngiang di kepala Putri lama setelah telepon ditutup. Hari itu suasana di pabrik benar-benar tegang. Investor utama resmi menarik dananya. Beberapa karyawan mulai khawatir. Sebagian bahkan mengirim surat pengunduran diri karena takut perusahaan akan bangkrut. Putri berusaha menenangkan mereka, tapi hatinya sendiri tidak tenang. Sore hari, ia duduk di ruang kerjanya sambil menatap papan perencanaan. Angkanya tidak lagi menunjukkan pertumbuhan, hanya tanda minus di beberapa kolom. Rani masuk dengan wajah cemas. Bu, kita harus segera cari solusi. Kalau 2 minggu lagi tidak ada pemasukan tambahan, kita bisa kesulitan membayar produksi. Putri mengangguk pelan. Aku tahu, Rani, tapi semua jalan sudah aku coba. Bagaimana dengan bantuan dari YJ Corporation? Putri menghela napas. Mereka tidak akan menolong lagi. Aku sendiri yang merusaknya. Tiba-tiba pintu diketuk. Rafa muncul di ambang pintu membawa 2 gelas kopi. Saya pikir ibu belum makan siang, katanya ramah. Putri memandangnya lelah. Kamu masih sempat mengurus hal kecil seperti ini di tengah kekacauan. Rafa tersenyum. Kadang hal kecil bisa menenangkan pikiran besar, Bu. Putri menerima kopi itu tanpa bicara. Mereka duduk berhadapan dalam diam beberapa saat. Rafa lalu berkata, kalau boleh saya jujur, Pak Yoga sebenarnya masih menghargai ibu. Beliau sering bilang, ibu adalah orang paling berani yang pernah bekerja sama dengannya. Putri menunduk. Berani? Aku malah merasa bodoh. Tidak, Bu. Orang bodoh tidak berani mengambil risiko sebesar itu. Tapi orang berani kadang lupa bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan dengan kekuatan. Putri terdiam lama. Rafa melanjutkan. Kalau ibu izinkan, saya ingin bantu. Saya kenal beberapa pengusaha lokal yang mungkin tertarik membeli produk ibu. Tidak sebesar YJ, tapi cukup untuk menjaga produksi tetap berjalan. Putri menatapnya ragu. Kenapa kamu mau repot-repot bantu aku? Rafa tersenyum kecil. Karena saya tahu bagaimana rasanya melihat seseorang kehilangan segalanya hanya karena tidak punya teman di sisinya. Kalimat itu membuat Putri menunduk. Ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Baiklah, katanya akhirnya. Kita coba caramu. Beberapa hari berikutnya, Rafa benar-benar membantu. Ia mengatur pertemuan dengan beberapa pengusaha kecil dan koperasi daerah. Putri ikut turun langsung mempresentasikan produknya. Meski tidak sebesar kontrak YJ, kerjasama baru mulai berdatangan sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Putri tersenyum lega. Ia mulai kembali percaya diri. Namun di tengah semua itu, ada sesuatu yang lain tumbuh. Rasa nyaman setiap kali Rafa ada di dekatnya. Suatu sore, setelah pertemuan dengan salah satu koperasi, hujan turun deras. Putri dan Rafa menunggu di teras gedung. Rafa memegang payung besar dan berkata, Ayo Bu, mobil sudah di depan. Mereka berjalan di bawah payung yang sama. Langkah mereka pelan. Hujan turun lembut, Putri melirik ke arah Rafa. Kamu selalu ada di saat aku sedang jatuh ya? Rafa tersenyum. Mungkin karena ibu jarang memberi kesempatan orang lain untuk berdiri di sisi ibu. Putri tidak menjawab. Tapi di dalam hatinya, kalimat itu terasa menembus. Sesampainya di mobil, Rafa membukakan pintu dan menatap Putri sebentar. Bu, kalau nanti semua ini sudah membaik, janji satu hal. Apa? Jangan pernah kehilangan keberanian, tapi jangan juga kehilangan hati. Putri menatap Rafa lama, lalu hanya mengangguk. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata itu. Malamnya, ia menulis sesuatu di buku catatan pribadinya. Aku belajar bahwa tidak semua orang yang datang terlambat berarti tak penting. Kadang mereka datang di waktu yang paling aku butuhkan. Keesokan paginya, Rafa datang lebih awal dari biasa. Ia membawa kabar baru. Bu Putri, salah satu koperasi yang kita ajak kerja sama kemarin setuju menaikkan pesanan. Putri tersenyum tipis. Akhirnya ada kabar baik. Betul, Bu. Tapi ada satu hal lagi yang perlu Ibu tahu. Apa itu? Rafa menatapnya serius. Pak Yoga sudah tahu kalau saya sering datang ke sini. Beliau minta saya berhenti membantu Ibu. Putri terkejut. Kenapa? Rafa menunduk. Beliau bilang Ibu harus belajar berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Tapi saya, Putri menatapnya. Kamu apa? Rafa menarik napas dalam.
Saya tidak bisa diam saja melihat ibu berjuang sendirian. Keduanya terdiam lama. Pandangan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya Putri tidak memalingkan wajah. Ada sesuatu yang lembut di antara mereka. Sesuatu yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Namun, kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, datang surat panggilan dari bank yang menagih cicilan besar. Rani membawa kabar itu dengan wajah pucat. Bu, kalau pembayaran ini tidak diselesaikan dalam seminggu, bank akan menahan aset pabrik. Putri menatap surat itu tanpa suara. Di luar ruangan, Rafa masih berdiri menunggu dengan wajah cemas. Putri akhirnya berkata lirih. Sepertinya badai belum benar-benar pergi. Sepertinya badai belum benar-benar pergi. Kalimat itu menjadi kenyataan beberapa hari kemudian. Surat dari bank bukan satu-satunya masalah. 2 vendor utama juga menunda pengiriman bahan baku karena pembayaran yang belum selesai. Pabrik mulai melambat, beberapa mesin berhenti beroperasi. Para pekerja resah. Putri mencoba tetap tegar. Ia berkeliling pabrik setiap pagi, memastikan semua masih berjalan walau setengah kapasitas. Rani menemaninya, membawa catatan pengeluaran. Bu, kalau kondisi begini terus, kita cuma bisa bertahan 1 bulan. Putri mengangguk pelan. Aku tahu, Rani, tapi kita tidak boleh menyerah. Aku masih punya satu rencana. Sore itu, Putri memanggil Rafa ke ruangannya. Rafa, aku butuh bantuannya lagi. Rafa menatap serius. Tentu, Bu. Apa yang bisa saya lakukan? Putri menghela napas panjang. Aku akan menjual saham pribadiku di perusahaan untuk menutup utang. Tapi aku butuh seseorang yang bisa bantu aku cari pembeli yang bisa dipercaya. Rafa terdiam beberapa saat. Itu langkah berat, Bu. Apa Ibu yakin? Putri menatap lurus. Aku lebih baik kehilangan sebagian kepemilikan daripada kehilangan semua yang sudah aku bangun. Rafa akhirnya mengangguk. Baik, saya bantu. Selama beberapa hari berikutnya, mereka bekerja berdua hampir tanpa istirahat. Rafa menghubungi kenalannya, sementara Putri mempersiapkan dokumen keuangan yang bisa dipresentasikan kepada calon investor. Di sela-sela kesibukan itu, hubungan mereka makin dekat. Kadang Rafa membawa makanan ke ruang kerja Putri, atau sekadar mengingatkannya untuk istirahat. Suatu malam ketika keduanya lembur, Rafa menyodorkan segelas air putih. Ibu sudah kerja seharian. Minum dulu, katanya lembut. Putri tersenyum kecil. Kamu selalu ingat hal-hal yang aku lupa. Kalau begitu, biar saya yang ingatkan terus, jawab Rafa sambil tersenyum. Keduanya tertawa kecil. Suasana yang tegang seakan mencair sesaat. Namun, di balik kedekatan itu, Rafa menyimpan kegelisahan. Ia belum memberitahu Putri bahwa Yoga sudah mulai mencurigai kedekatannya dengan sang pemilik pabrik. Suatu pagi, saat Rafa sedang menyiapkan berkas, ia menerima pesan singkat dari Yoga. Jangan campuri urusan Putri terlalu jauh. Fokus pada tugasmu. Rafa menatap layar ponselnya lama. Ia tahu, jika melanggar perintah itu, ia bisa kehilangan pekerjaannya di YJ Corporation. Tapi di sisi lain, ia tidak tega meninggalkan Putri dalam situasi sulit. Hari berganti. Putri akhirnya mendapat kabar dari salah satu calon investor. Perusahaan lokal dari Malang yang tertarik membeli sebagian sahamnya. Ia terlihat lega, tapi juga khawatir. Rafa, kamu yakin mereka bisa dipercaya? Saya sudah kenal lama dengan pemiliknya, Bu. Mereka jujur dan terbuka. Putri mengangguk pelan. Baik, kita jadwalkan pertemuan minggu depan. Malam sebelum pertemuan itu, hujan turun deras. Rafa mengantar Putri pulang karena mobil dinasnya sedang diservis. Dalam perjalanan, mobil sempat berhenti karena jalanan tergenang. Sepertinya kita harus menunggu hujan agak reda, kata Rafa sambil menatap ke depan. Putri mengangguk. Di dalam mobil yang sunyi, hanya terdengar suara hujan di atap. Beberapa menit berlalu dalam diam. Akhirnya Putri berkata pelan, Rafa, kenapa kamu begitu peduli padaku? Rafa menoleh pelan. Karena saya percaya orang sekuat ibu juga berhak disayangi. Putri terdiam. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam keheningan itu, Rafa menggenggam tangan Putri perlahan. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi genggaman itu cukup untuk membuat Putri tahu. Ada seseorang yang benar-benar ingin menemaninya, bukan karena pekerjaan, tapi karena perasaan. Namun, kebersamaan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke pertemuan investor, Putri menerima email tak terduga dari YJ Corporation. Email itu berisi pemberitahuan resmi bahwa YJ akan menarik semua kerja sama distribusi yang tersisa, termasuk kontrak kecil yang masih aktif.
Putri terdiam lama di depan layar. Rani membaca surat itu dari belakang dan menatap cemas. Bu, ini berarti semua jaringan penjualan kita tertutup. Putri menarik napas berat. Jadi ini, ujungnya. Rafa datang beberapa menit kemudian dan langsung menyadari suasananya. Ia menatap layar laptop itu dan wajahnya berubah tegang. Bu, biar saya coba hubungi pihak WJ. Mungkin masih bisa dibicarakan. Putri menggeleng. Tidak, Rafa. Kali ini aku harus menghadapinya sendiri. Rafa ingin membantah, tapi Putri menatapnya lembut. Terima kasih sudah ada di sisiku sampai sejauh ini. Tapi aku tidak mau kamu ikut terjebak dalam masalahku. Rafa menunduk, suaranya rendah. Saya tidak akan pergi, Bu. Sekalipun semua orang menjauh. Putri hanya tersenyum tipis. Kalau begitu temani aku, sampai hujan ini benar-benar berhenti. Kalau begitu temani aku, sampai hujan ini benar-benar berhenti. Kalimat itu masih terngiang di telinga Rafa bahkan setelah malam berganti pagi. Namun hujan tidak berhenti, justru semakin deras. Dalam hitungan hari, keadaan perusahaan Putri benar-benar memburuk. Semua kerjasama yang tersisa resmi dibatalkan. Bing mulai mengirim peringatan terakhir. Beberapa bagian pabrik terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Pagi itu, Putri berdiri di depan ruang produksi yang kini sepi. Dulu tempat ini penuh suara mesin dan tawa karyawan, tapi sekarang hanya ada bunyi angin menerpa atap seng. Rani mendekat perlahan. Bu, kita sudah coba semuanya. Mungkin sudah saatnya kita hentikan dulu operasionalnya. Putri menatap lantai pabrik dengan pandangan kosong. Aku tidak mau menyerah. Ini bukan cuma bisnis. Ini hidupku. Rani diam. Ia tahu betapa keras kepala bosnya itu. Sore hari, Rafa datang membawa kabar yang membuat suasana semakin berat. Bu, saya baru saja dihubungi oleh Pak Yoga. Putri menoleh cepat. Apa katanya? Rafa menunduk pelan. Beliau ingin bertemu dengan ibu secara langsung. Tapi apa? Pertemuan itu bukan untuk memperbarui kontrak. Beliau ingin membicarakan rencana pengambilalihan penuh aset perusahaan. Putri menatap Rafa lama, matanya perlahan memerah. Jadi dia ingin membeli semua hasil kerja kerasku? Rafa tidak menjawab. Ia hanya menunduk, memberi tanda bahwa berita itu benar. Putri tertawa pelan, tapi suaranya getir. Lucu ya? Aku menghina dia karena kukira dia hanya karyawan biasa. Sekarang dia datang sebagai orang yang akan mengambil semuanya dariku. Rafa mencoba menenangkan. Bu, mungkin niat beliau tidak seburuk itu. Putri menatapnya tajam. Rafa, jangan membelanya kali ini. Aku yang salah, aku yang harus hadapi. Malam itu Putri memutuskan pergi sendirian ke hotel tempat Yoga menginap. Ia ingin menyelesaikan semuanya secara langsung. Rafa berusaha mencegahnya, tapi Putri bersikeras. Aku harus bicara sendiri. Ini tanggung jawabku. Sesampainya di hotel, Putri diterima oleh asisten Yoga dan diarahkan ke ruang pertemuan pribadi. Tak lama kemudian, Yoga masuk dengan setelan abu-abu rapi. Mereka saling menatap dalam diam. Sudah lama, Bu Putri, kata Yoga akhirnya. Putri mengangguk pelan. Ya, cukup lama untuk membuatku sadar betapa bodohnya aku dulu. Yoga tersenyum tenang. Saya tidak pernah menganggap ibu bodoh. Hanya terlalu yakin bahwa dunia selalu di tangan ibu. Putri menunduk. Sekarang dunia itu runtuh. Dan aku tahu siapa penyebabnya, diriku sendiri. Suasana hening sejenak. Yoga lalu menunjukkan berkas di tangannya. Ini penawaran resmi. Jika ibu setuju menjual aset pabrik kepada kami, semua utang akan ditanggung. Pabrik tetap berjalan. Karyawan tidak kehilangan pekerjaan. Tapi nama ibu tidak lagi tertera di sana. Putri terdiam lama. Ia menatap kertas itu, lalu menatap Yoga. Dan kalau aku menolak, bank akan menyita semua dalam waktu dekat. Saya hanya menawarkan jalan yang lebih baik. Putri menarik napas panjang. Kau tahu, dulu aku merasa punya segalanya. Tapi sekarang aku sadar, semua itu tak ada artinya kalau tidak ada yang percaya padaku. Yoga menatapnya dengan pandangan lembut. Saya masih percaya, Bu Putri. Tapi kepercayaan tanpa tindakan tidak akan menyelamatkan apapun. Putri menunduk. Ia menandatangani kertas itu tanpa berkata-kata. Begitu pena dilepaskan, air matanya menetes pelan. Yoga berdiri, hendak berbicara, tapi Putri menahannya. Tidak usah bicara apapun. Aku ingin mengingatmu bukan sebagai orang yang mengambil perusahaanku, tapi sebagai orang yang mengajariku arti kerendahan hati. Setelah itu, Putri keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Di luar, Rafa sudah menunggunya dengan wajah tegang. Ibu, bagaimana hasilnya? Putri menatap Rafa lemah. Pabrik itu bukan milikku lagi. Rafa menunduk. Ia tahu ini pukulan besar. Tapi sebelum sempat berbicara, Putri melanjutkan.
Tapi aku masih punya sesuatu yang tidak bisa dibeli siapapun. Apa itu, Bu? Putri tersenyum samar. Kesempatan untuk memulai lagi, dan seseorang yang tidak pernah pergi. Rafa terdiam. Ia mengerti maksudnya, dan tanpa banyak bicara, ia menggenggam tangan Putri pelan. Putri tidak menolak, hanya menatap keluar jendela hotel tempat hujan masih turun deras. Namun, di tengah keheningan itu, Rafa menerima panggilan telepon. Ia keluar sebentar dan kembali dengan wajah cemas. Bu, saya baru dapat kabar. Ada masalah besar di lokasi pabrik. Beberapa pekerja menolak perubahan kepemilikan dan mulai melakukan protes. Putri menatap Rafa kaget. Apa, sekarang? Rafa mengangguk. Mereka ingin bertemu langsung dengan ibu. Putri menatap hujan di luar, lalu berkata tegas. Baik, aku akan datang. Ini belum berakhir. Baik, aku akan datang. Ini belum berakhir. Dengan suara tegas itu, Putri bergegas meninggalkan hotel bersama Rafa. Hujan belum reda, tapi kali ini ia tidak peduli. Di dalam mobil, suasana hening. Rafa menyetir dengan cepat, sementara Putri menatap jalan dengan pandangan kosong. Sesampainya di pabrik, mereka mendengar suara ramai dari luar pagar. Puluhan pekerja berkumpul, sebagian memegang spanduk bertuliskan, "Kami ingin Bu Putri kembali, dan jangan ambil pabrik kami." Rani berlari menyambut mereka dengan wajah panik. Bu, mereka tidak mau dengar penjelasan siapapun. Mereka pikir ibu menjual pabrik demi uang. Putri terdiam sesaat. Ia tahu semua ini akibat kesalahpahaman. Ia maju beberapa langkah, lalu memanggil dengan suara lantang, "Teman-teman." Kerumunan langsung menoleh. Beberapa berbisik kaget melihat Putri datang. Bu, kenapa ibu menyerahkan pabrik ini? Teriak salah satu karyawan dari depan. Kami bekerja di sini bertahun-tahun, Bu. Kenapa ibu tega? Putri menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak menyerahkan apapun karena aku ingin. Aku melakukannya supaya kalian tidak kehilangan pekerjaan. Beberapa orang mulai tenang, tapi sebagian masih marah. Kami tidak butuh belas kasihan, Bu. Kami butuh keadilan. Rafa yang berdiri di samping Putri mencoba menenangkan massa. Tolong dengarkan dulu penjelasan Ibu Putri. Beliau berjuang keras supaya pabrik ini tetap hidup. Salah satu pekerja menatap Rafa curiga. Kamu siapa? Orang luar tidak usah ikut campur. Putri cepat menengahi. Dia bukan orang luar. Dia orang yang sudah menolong kita sejak awal masalah ini. Suasana mulai mereda. Putri lalu melangkah ke depan, menatap semua karyawannya satu persatu. Aku memang salah. Aku dulu terlalu sombong untuk mendengarkan saran orang lain. Tapi sekarang aku tahu, pabrik ini bukan cuma tentang aku. Ini tentang kalian semua yang setiap hari bekerja untuk membuatnya hidup. Jadi, aku mohon jangan tinggalkan tempat ini. Aku akan mencari cara untuk membuat semuanya kembali seperti semula. Ucapan itu membuat banyak orang terdiam. Sebagian mulai menunduk, menahan emosi. Rafa pelan-pelan mendekat dan berbisik, Bu, mereka mulai mengerti. Lanjutkan. Putri menatapnya sejenak, lalu berkata lantang, Aku sudah tidak punya kekuasaan atas pabrik ini. Tapi aku janji aku akan membangunnya lagi. Entah dengan nama baru, entah dari awal. Aku tidak akan biarkan kalian kehilangan tempat yang kalian banggakan. Kerumunan akhirnya mulai tenang. Beberapa karyawan meneteskan air mata. Rani menatap Putri dengan kagum. Bu, saya tidak pernah lihat ibu sekuat ini sebelumnya. Putri tersenyum samar. Mungkin karena kali ini aku tidak berjuang sendirian. Setelah situasi tenang, Putri mengajak Rafa berjalan ke dalam pabrik yang kini sepi. Mereka berhenti di depan mesin besar yang dulu menjadi kebanggaannya. Dulu aku pikir sukses itu berarti memiliki semuanya, kata Putri pelan. Sekarang aku sadar, sukses itu ketika orang-orang di sekitarmu tidak takut kehilanganmu. Rafa menatapnya lembut. Saya rasa ibu tidak kehilangan apa-apa. Ibu justru menemukan hal yang paling penting. Apa itu? Rasa peduli. Putri menatapnya lama. Pandangan mereka saling bertemu. Di ruangan itu, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Rafa perlahan menggenggam tangan Putri. Ibu tidak perlu memikul semuanya sendiri lagi. Putri tersenyum, lalu mengangguk pelan. Namun momen tenang itu tidak berlangsung lama. Telepon genggam Putri tiba-tiba berdering. Dia melihat layarnya lalu wajahnya berubah serius. Dari siapa, Bu? Tanya Rafa. Dari kantor YJ. Mereka mau bicara tentang keputusan penjualan. Rafa menatapnya khawatir. Apa ibu mau angkat? Putri menarik napas dalam. Aku harus. Ia mengangkat telepon. Suara di seberang terdengar dingin. Bu Putri,
Kami baru menerima laporan bahwa sebagian karyawan menolak perubahan kepemilikan. Jika situasi ini tidak segera dikendalikan, YJ mempertimbangkan membatalkan seluruh transaksi. Putri terkejut. Apa maksudnya? Kalau transaksi dibatalkan, semua akan hancur. Suara itu menjawab tegas. Kami tidak bisa mengambil risiko. Keputusan akhir ada di tangan Pak Yoga. Telepon terputus. Putri menatap Rafa dengan wajah pucat. Rafa, kalau transaksi itu dibatalkan, pabrik ini akan disita bank dalam waktu seminggu. Rafa menghela napas berat. Kita harus bicara langsung dengan Pak Yoga. Putri menatap Rafa dalam-dalam. Kamu yakin dia mau mendengar lagi? Rafa tersenyum tipis. Kalau bukan untuk bisnis, mungkin untuk seseorang yang dia pedulikan. Putri terdiam sejenak, lalu berkata mantap. Baik, kita berangkat ke Jakarta malam ini. Baik, kita berangkat ke Jakarta malam ini. Kalimat itu menjadi awal perjalanan panjang yang menegangkan bagi Putri dan Rafa. Malam itu mereka menempuh perjalanan darat menuju Jakarta. Sepanjang jalan, Putri diam menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkelebat seolah memantulkan pikirannya yang bercampur aduk, antara penyesalan, harapan, dan ketakutan. Rafa beberapa kali meliriknya, tapi tidak berani bicara. Sesampainya di Jakarta, pagi sudah datang. Udara masih lembab, langit mendung. Rafa langsung menghubungi sekretaris pribadi Yoga untuk meminta waktu bertemu. Setelah menunggu hampir 2 jam di lobi gedung YJ Corporation, mereka akhirnya dipersilakan masuk ke ruang rapat lantai atas. Yoga sudah duduk di sana, menatap mereka dengan ekspresi tenang namun sulit dibaca. Selamat pagi, Bu Putri. Saudara Rafa, katanya singkat. Putri berdiri di hadapannya. Ia menatap pria itu dengan tatapan penuh penyesalan. Pak Yoga, saya datang bukan untuk berdebat atau membela diri. Saya hanya ingin bicara sebagai seseorang yang pernah Ibu bantu. Yoga menautkan kedua tangannya di atas meja. Silakan, saya dengarkan. Putri menarik napas panjang. Saya tahu saya telah membuat kesalahan besar. Bukan hanya pada Anda, tapi juga pada semua orang yang bekerja untuk saya. Tapi sekarang saya mohon, jangan batalkan transaksi itu. Kalau pabrik diambil alih bank, ratusan karyawan saya akan kehilangan mata pencaharian. Yoga diam. Wajahnya tetap datar, tapi matanya menatap Putri lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Apa alasan saya harus mempertahankan pabrik yang dulu pemiliknya bahkan tidak menghargai orang di bawahnya? Putri menunduk. Karena orang itu sudah berubah. Berubah? Dalam waktu sesingkat ini? Putri mengangguk. Saya memang terlambat belajar rendah hati, tapi tidak terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Rafa yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Pak, saya tahu ini bukan urusan saya, tapi saya melihat sendiri bagaimana Ibu Putri berjuang. Dia tidak menyerah walau kehilangan segalanya. Saya pikir itu sudah cukup membuktikan ketulusannya. Yoga memandang Rafa sebentar, lalu berkata dengan nada datar. Kau terlalu banyak campur tangan, Rafa. Saya hanya ingin melihat keadilan. Pak, jawab Rafa tenang. Suasana ruangan menjadi tegang. Hening beberapa saat sebelum Yoga berkata pelan. Baiklah, saya akan mempertimbangkan. Tapi dengan satu syarat. Putri langsung menatapnya. Apa saja, Pak? Asal pabrik tetap hidup. Yoga menatap Putri dalam. Mulai hari ini, saya yang memegang penuh pengelolaan pabrik. Ibu tetap bisa bekerja di sana. Tapi bukan lagi sebagai pemilik, melainkan sebagai konsultan operasional. Saya ingin lihat, apakah Ibu benar-benar bisa bekerja tanpa ego. Putri terdiam. Syarat itu terasa berat, tapi ia tahu ini satu-satunya jalan. Ia mengangguk pelan. Baik, saya terima. Yoga mengangguk kecil. Keputusan itu tidak mudah. Tapi saya menghargai keberanian Ibu datang ke sini dan mengakui kesalahan. Pabrik akan tetap beroperasi. Putri menunduk lega, hampir meneteskan air mata. Terima kasih, Pak Yoga. Yoga berdiri, menatap mereka berdua. Rafa bantu Bu Putri selama masa transisi. Tapi ingat, jangan sampai keputusan pribadi mengganggu profesionalitas. Rafa menunduk hormat. Baik, Pak. Setelah pertemuan selesai, mereka keluar dari gedung. Langit Jakarta tampak gelap, tapi belum hujan. Putri berhenti sejenak di depan pintu keluar. Semua ini terasa berat, tapi setidaknya aku masih punya kesempatan kedua, katanya pelan. Rafa tersenyum. Dan kesempatan itu Ibu dapatkan karena berani menghadapinya. Mereka berjalan berdampingan ke mobil. Angin sore berhembus lembut. Di lampu merah, Rafa berkata pelan, Bu, kalau semua ini sudah selesai, apa Ibu akan tetap di pabrik? Putri berpikir sejenak. Aku tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, aku tidak mau kembali jadi orang yang sombong. Rafa menatapnya hangat.
Ibu sudah banyak berubah. Mungkin itulah alasan kenapa banyak orang akhirnya mau percaya lagi. Putri tersenyum kecil, lalu memalingkan wajah ke jendela. Dalam hatinya, ia merasa lega, tapi juga ada rasa aneh yang tumbuh semakin kuat setiap kali bersama Rafa. Malamnya saat mereka tiba di hotel, Putri berjalan menuju balkon. Hujan mulai turun perlahan, seolah mengikuti langkah mereka sejak awal cerita. Rafa datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Masih suka hujan, Bu?" Putri tersenyum. "Sekarang iya. Karena aku tahu, hujan selalu diikuti langit yang jernih." Rafa menatapnya lama. "Ibu tahu, dulu saya pikir saya hanya sopir yang kebetulan lewat di hidup ibu. Tapi sekarang saya sadar, saya ingin tetap di sisi ibu. Bukan karena pekerjaan, tapi karena perasaan." Putri terdiam. Ia menatap Rafa, dan untuk pertama kalinya ia tidak menahan dirinya. Ia memegang tangan Rafa perlahan dan berkata, "Kalau begitu, jangan pergi sebelum hujan benar-benar berhenti." Mereka tersenyum pada satu sama lain, dan di luar sana, hujan terus turun dengan tenang, seakan menutup babak paling sulit dalam hidup Putri. Namun, jauh di dalam hati Yoga yang melihat mereka dari jendela kantornya, ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan, rasa kehilangan yang tak ia duga sebelumnya. Namun, jauh di dalam hati Yoga yang melihat mereka dari jendela kantornya, ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan. Rasa kehilangan yang tak ia duga sebelumnya. Sejak pertemuan itu, Yoga mulai sering memikirkan Putri. Setiap kali ia melihat laporan keuangan pabrik, wajah wanita itu terlintas di benaknya. Ia ingat bagaimana Putri menatapnya dengan mata yang penuh keberanian dan penyesalan. Yoga tidak tahu, apakah perasaan itu masih cinta atau sekadar sisa dari masa lalu yang belum selesai. Sementara itu, di Surabaya, suasana pabrik mulai berubah. Putri kembali ke sana bukan sebagai pemilik, melainkan konsultan yang harus melapor langsung kepada tim pusat YJ. Awalnya, beberapa karyawan tampak canggung. Namun setelah melihat Putri bekerja keras tanpa sedikit pun menunjukkan sikap sombong, perlahan rasa hormat mereka tumbuh kembali. Rafa selalu menemani setiap langkahnya. Ia bukan lagi sopir, melainkan asisten pribadi yang membantu Putri mengatur strategi produksi baru. Setiap pagi, mereka datang bersama, dan setiap sore pulang sambil berbincang ringan di teras belakang pabrik. "Bu, saya rasa kita harus ubah konsep promosi," kata Rafa suatu sore. "Kita bisa mulai dari sepatu edisi pekerja lokal. Biar masyarakat tahu pabrik ini mendukung tenaga kerja dalam negeri." Putri tersenyum. "Ide yang bagus. Dulu saya tidak pernah mau dengar saran orang. Sekarang malah jadi senang diajak diskusi." Rafa menatapnya hangat. Karena sekarang ibu tidak berjuang sendirian. Putri menatap Rafa lama, lalu tertawa kecil. "Kamu selalu tahu cara membuat suasana jadi lebih ringan ya?" Rafa mengangkat bahu. "Saya cuma ingin lihat ibu tersenyum lagi." Hari-hari berlalu dengan cepat. Pabrik mulai stabil. Produksi meningkat sedikit demi sedikit, dan pesanan dari beberapa distributor kecil mulai berdatangan. Namun di tengah kesibukan itu, Putri sering menerima pesan singkat dari nomor lama yang tak lain adalah Yoga. Pesan-pesan singkat itu selalu sopan, tapi terasa dingin. "Laporan minggu ini sudah saya terima. Desain baru bagus. Pertahankan." Tidak ada sapaan pribadi, tidak ada tanda emosi. Tapi setiap kali membaca, hati Putri tetap berdebar. Suatu malam, setelah lembur di ruang rapat kecil, Putri melihat Rafa tertidur di kursi dengan berkas di tangannya. Ia menatap pria itu lama. Di wajah Rafa ada ketenangan yang menenangkan hatinya. Pelan-pelan, Putri menutup berkas, mengambil selimut tipis, dan menutup tubuh Rafa agar tidak kedinginan. Saat ia hendak pergi, Rafa tiba-tiba membuka mata dan menatapnya. "Ibu belum pulang?" Putri kaget. "Kamu bangun?" Rafa tersenyum lemah. "Tadi sempat tertidur sebentar." "Saya pikir ibu juga sudah istirahat." Putri menggeleng pelan. "Aku cuma nggak mau kamu kedinginan." Rafa menatap Putri dengan mata lembut. "Kalau begitu terima kasih, Bu." Putri mengangguk pelan. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka. Tidak ada kata-kata, hanya pandangan yang saling bicara. Beberapa hari kemudian, Yoga tiba-tiba datang ke pabrik tanpa pemberitahuan. Semua orang terkejut, termasuk Putri. Ia langsung menegakkan badan saat melihat pria itu berjalan menghampirinya. "Selamat siang, Pak Yoga," sapanya sopan. Yoga menatap sekeliling. "Saya dengar pabrik mulai bangkit lagi. Bagus." Putri tersenyum.
Kami berusaha keras, Pak. Yoga mengangguk pelan. Dan saya lihat ada yang membantu Anda dengan baik. Tatapannya mengarah ke Rafa yang berdiri di dekat mesin. Putri sempat gugup. Rafa banyak membantu saya, Pak. Tanpa dia, saya mungkin sudah menyerah. Yoga hanya mengangguk, tapi sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang ia tahan dalam hati. Kalau begitu teruskan. Saya ingin lihat seberapa jauh kalian bisa membawa pabrik ini. Hari itu berjalan cepat, tapi setelah Yoga pergi, Putri duduk lama di ruang kerjanya. Kata-kata Yoga terus terulang di pikirannya. Ia tidak tahu apakah Yoga masih menyimpan rasa sakit, atau hanya ingin memastikan semuanya berjalan baik. Rafa datang membawa 2 cangkir kopi. Ibu kelihatan gelisah. Masih kepikiran, Pak Yoga? Putri menatap Rafa dan mengangguk pelan. Entahlah. Aku cuma takut semua ini tiba-tiba berakhir lagi. Rafa duduk di sebelahnya. Selama kita berusaha jujur dan tulus, tidak ada yang perlu ditakuti. Kadang yang kita butuhkan hanya percaya pada proses. Putri tersenyum samar. Kamu benar. Dan aku bersyukur kamu ada di sini. Rafa mengangguk pelan. Saya juga bersyukur bisa di samping ibu. Di luar, hujan mulai turun lagi. Putri dan Rafa duduk berdua sambil menikmati kopi. Tidak ada kata cinta yang diucapkan. Tapi keduanya tahu, perasaan itu tumbuh, perlahan, tapi pasti. Di luar, hujan mulai turun lagi. Putri dan Rafa duduk berdua sambil menikmati kopi. Tidak ada kata cinta yang diucapkan, tapi keduanya tahu, perasaan itu tumbuh, perlahan tapi pasti. Namun keesokan harinya, semua berubah ketika Yoga kembali datang ke pabrik, kali ini dengan wajah lebih serius dari sebelumnya. Pagi itu, semua karyawan dikumpulkan di aula. Putri dan Rafa berdiri di depan bersama beberapa staf. Yoga naik ke panggung kecil dan berbicara dengan suara tegas. Mulai bulan depan, YJ Corporation akan membuka cabang pabrik baru di luar negeri. Dan kami ingin mengajak salah satu dari kalian untuk memimpin proyek tersebut. Semua orang langsung berbisik antusias. Putri menatap Yoga dengan sedikit gugup, belum mengerti arah pembicaraan itu. Yoga melanjutkan. Nama yang kami pilih untuk memimpin proyek ini adalah Bu Putri. Ruangan langsung riuh tepuk tangan. Tapi Putri justru terdiam. Ia menatap Yoga tidak percaya. Pak, maksudnya saya? Yoga mengangguk pelan. Ya, saya ingin Anda memimpin tim ekspansi. Itu kesempatan besar. Tapi tentu saja, artinya Anda harus pindah sementara ke luar negeri. Rafa yang berdiri di sampingnya menunduk. Ekspresinya sulit dibaca. Setelah acara selesai, Putri menghampiri Yoga di ruang tamu pabrik. Pak Yoga, kenapa saya? Masih banyak orang lain yang lebih pantas. Yoga menatapnya lembut. Karena saya tahu Anda sudah berubah. Saya ingin Anda membuktikan bahwa perubahan itu bisa membawa hasil besar. Putri menghela napas. Tapi kalau saya pergi, bagaimana dengan pabrik ini? Yoga tersenyum kecil. Saya sudah pikirkan. Rafa akan menjadi penanggung jawab sementara di sini. Putri menatap Yoga, lalu menatap Rafa yang baru masuk ke ruangan. Jadi, ini sudah disiapkan dari awal? Tanyanya pelan. Yoga mengangguk. Bosnya ingin melihat bagaimana kalian berdua bekerja saat berjauhan. Kadang, jarak justru menunjukkan seberapa kuat perasaan seseorang. Rafa menatap Putri dengan mata tenang. Kalau ini kesempatan besar, saya rasa ibu harus ambil. Putri diam beberapa saat. Ada rasa ragu yang sulit dijelaskan. Ia tahu kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Tapi ia juga tahu meninggalkan Rafa bukan hal yang mudah. Malamnya, mereka berbincang di ruang kerja yang kini sepi. Hujan turun deras di luar, sama seperti malam pertama mereka mulai dekat. Putri duduk di kursi, menatap berkas kontrak di meja. Rafa berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang jatuh deras. Aku takut, kata Putri tiba-tiba. Rafa menoleh. Takut kenapa, Bu? Takut kehilangan segalanya lagi. Dulu aku sudah kehilangan pabrik, kepercayaan, dan diriku sendiri. Sekarang aku takut kehilangan seseorang yang mulai berarti untukku. Rafa berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di hadapan Putri. Saya tidak akan pergi kemanapun. Kalau ibu benar-benar ingin berangkat, saya akan tunggu di sini sampai ibu kembali. Putri menatap Rafa lama. Kamu yakin? Rafa mengangguk mantap. Saya janji, suasana hening. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Putri tersenyum samar. Kalau begitu, aku juga janji. Aku akan ke Pola. Dan saat aku kembali nanti, aku ingin kita mulai dari awal. Bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai 2 orang yang saling percaya. Rafa menatapnya penuh perasaan. Ia tidak menjawab dengan kata-kata.
hanya mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Putri erat-erat. Genggaman itu hangat, tulus, dan bermakna dalam. Beberapa hari kemudian, Putri resmi berangkat ke luar negeri. Seluruh karyawan melepasnya di bandara. Yoga datang memberi salam singkat, sementara Rafa berdiri sedikit di belakang, menatapnya dengan senyum yang tenang. Sebelum naik ke pesawat, Putri berjalan mendekati Rafa. "Kamu yakin mau tetap di sini?" Rafa mengangguk. "Tugas saya menjaga apa yang ibu tinggalkan." Putri tersenyum lembut. "Kalau begitu jagalah dengan hati, bukan hanya dengan tangan." Rafa menunduk, lalu menjawab pelan, "Selamat jalan, Bu Putri. Saya tunggu ibu di bawah langit yang sama." Putri menatapnya sekali lagi, lalu melangkah pergi dengan mata yang berkilat. Hujan masih turun di luar, tapi kali ini terasa berbeda. Bukan hujan yang membawa duka, melainkan hujan yang mengantarkan janji baru. Hujan masih turun di luar, tapi kali ini terasa berbeda. Bukan hujan yang membawa duka, melainkan hujan yang mengantarkan janji baru. 2 tahun telah berlalu sejak hari itu. Hujan kini turun lagi di Surabaya, di halaman pabrik yang dulu hampir kehilangan segalanya. Rafa berdiri di depan jendela ruang kerjanya yang baru. Pabrik kini tampak jauh lebih modern, dengan gedung tambahan di sisi timur dan ratusan pekerja yang sibuk. Di dinding ruangannya tergantung papan bertuliskan, "Manajer Operasional, Rafa Hadi." Ia menatap halaman depan dengan senyum kecil. Meski 2 tahun terasa lama, ia masih mengingat dengan jelas janji yang pernah diucapkan Putri sebelum berangkat. "Aku akan kembali." Dan pagi itu, janji itu benar-benar ditepati. Sebuah mobil hitam berhenti di depan pabrik. Dari dalam, keluar sosok wanita berpenampilan elegan, mengenakan setelan putih sederhana dengan rambut dikuncir rapi. Semua karyawan langsung menoleh dan berbisik, "Itu Bu Putri. Bu Putri kembali." Rafa keluar dari kantornya, berjalan cepat menuju halaman. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti sesaat. Putri tersenyum hangat. "Hai Rafa." Rafa terpaku sejenak. "Bu Putri, ibu benar-benar kembali." Putri menatap sekeliling pabrik dengan mata berbinar. "Kamu berhasil menjaga semuanya dengan baik. Bahkan lebih baik dari yang kubayangkan." Rafa menunduk rendah. "Saya hanya melanjutkan apa yang ibu mulai." Putri tersenyum kecil. "Tidak, kamu melanjutkan apa yang dulu aku hancurkan." Keduanya tertawa pelan, mencairkan suasana yang sempat canggung. Mereka lalu berjalan berkeliling pabrik bersama, disambut hangat oleh para pekerja. Pabrik ini sekarang memproduksi 3 kali lipat dari dulu. Jelas Rafa sambil menunjukkan laporan. "Dan merek sepatu lokal kita sudah sampai ke luar negeri." Putri mengangguk bangga. "Kamu luar biasa, Rafa." Setelah berkeliling, mereka berhenti di teras belakang pabrik, tempat favorit mereka dulu saat minum kopi di sore hari. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah yang basah. 2 tahun bukan waktu yang singkat, kata Putri pelan. "Aku belajar banyak hal di luar negeri. Tapi tidak ada yang seindah bisa kembali ke sini." Rafa menatapnya lembut. "Saya tahu ibu pasti kembali. Saya percaya pada janji ibu." Putri tersenyum dan menatapnya lama. "Dan aku juga percaya kamu akan tetap di sini." Rafa mengangguk. "Selama pabrik ini berdiri, saya tidak akan kemana-mana." Beberapa saat kemudian, sebuah mobil lain memasuki halaman pabrik. Dari dalam, keluar Yoga dengan jas hitam dan senyum tenang. Putri tampak sedikit terkejut, tapi langsung menyapanya dengan sopan. "Pak Yoga, lama tidak bertemu." Yoga mengangguk kecil. "Selamat datang kembali, Bu Putri. Saya dengar proyek Anda di luar negeri sukses besar." Putri tersenyum. "Berkat kesempatan yang Bapak beri." Mereka berjalan bertiga menuju ruang rapat. Suasana hangat, tapi di antara mereka terasa ada sesuatu yang belum terucap. Yoga menatap Rafa dan Putri bergantian. "Saya bangga. 2 orang ini membuktikan bahwa kerjasama bisa mengalahkan kesombongan dan kesalahpahaman." Rafa menunduk sopan. "Kami hanya berusaha sebaik mungkin, Pak." Yoga tersenyum tipis. "Dan kalian berhasil." Setelah rapat singkat selesai, Yoga berdiri dan berkata, "Mulai hari ini, saya ingin menyerahkan pengelolaan penuh pabrik ini kepada kalian berdua. Saya hanya akan menjadi mitra pasokan bahan." Putri terkejut. "Pak, apa Bapak yakin?" Yoga mengangguk. "Saya sudah lama belajar dari kesalahan, dan si Anggi menebusnya dengan memberikan kepercayaan penuh. Saya tahu kalian bisa menjaga tempat ini lebih baik daripada saya." Putri tampak terharu. "Terima kasih, Pak Yoga. Saya tidak akan menyia-nyiakannya." Yoga tersenyum hangat. "Saya tahu.
Dan semoga kebahagiaan juga berpihak pada kalian. Setelah Yoga pergi, Putri berdiri lama di depan jendela ruang kerjanya yang dulu sempat ia tinggalkan. Rafa mendekat pelan. Bagaimana rasanya kembali, Bu? Putri menatapnya dengan mata yang hangat. Rasanya seperti pulang. Rafa tersenyum. Dan saya senang karena ibu pulang ke tempat yang ibu bangun dengan hati. Putri menoleh, menatap Rafa lama tanpa kata. Untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa perlu menahan diri lagi. Putri melangkah mendekat dan menggenggam tangan Rafa. 2 tahun lalu kamu berjanji akan menunggu. Sekarang aku ingin menepati bagianku. Rafa menatapnya lembut. Janji itu masih berlaku sampai hari ini. Mereka saling tersenyum, berdiri berdampingan di bawah cahaya sore yang mulai menembus awan. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi jarak di antara keduanya. Hanya ketenangan, keyakinan, dan perasaan yang akhirnya menemukan tempatnya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi jarak di antara keduanya. Hanya ketenangan, keyakinan, dan perasaan yang akhirnya menemukan tempatnya. Hari-hari setelah itu berjalan damai. Pabrik Putra Shoes, nama baru hasil gabungan dari Putri dan Rafa, mulai dikenal luas sebagai merek sepatu lokal dengan kualitas tinggi. Karyawan semakin banyak. Suasana kerja penuh semangat, dan Putri kini benar-benar berubah menjadi sosok pemimpin yang rendah hati dan hangat. Ia sering turun langsung ke lapangan, berbicara dengan para pekerja, bahkan makan siang bersama mereka di kantin tanpa rasa canggung. Rafa yang kini resmi menjadi direktur operasional selalu berada di sisinya. Mereka bekerja beriringan berbagi ide, dan sesekali saling melempar senyum di sela-sela kesibukan. Suatu sore, setelah rapat mingguan selesai, Putri duduk di teras belakang pabrik. Tempat yang dulu menyimpan begitu banyak kenangan. Langit cerah setelah hujan, sinar oranye matahari sore memantul di permukaan tanah yang basah. Rafa datang membawa 2 gelas teh hangat, seperti dulu. Dulu, setiap kali hujan reda, ibu selalu duduk di sini, kata Rafa sambil tersenyum. Putri tertawa kecil. Dan kamu selalu datang membawa teh. Rafa menatapnya lembut. Kebiasaan lama yang tidak pernah ingin saya ubah. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati udara sore yang sejuk. Rafa, ucap Putri pelan, kalau waktu bisa diulang, aku ingin belajar menghargai lebih awal. Supaya tidak banyak hati yang terluka karena kesombonganku dulu. Rafa menggeleng lembut. Kalau waktu diulang, mungkin kita tidak akan sampai di titik ini. Bu, semua yang terjadi, baik dan buruk, justru membuat kita jadi seperti sekarang. Putri menatap Rafa dengan mata berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Kamu benar, katanya lirih. Aku tidak menyesal lagi. Aku hanya bersyukur mereka tersenyum pada satu sama lain. Saat itu, angin berhembus membawa aroma tanah basah dan suara burung sore. Dunia terasa tenang, seolah memberi restu pada keduanya. Beberapa hari kemudian, Yoga datang lagi ke pabrik, tapi kali ini, bukan sebagai atasan atau mitra bisnis. Ia datang sendirian, tanpa jas, tanpa formalitas. Putri menyambutnya di ruang tamu. Pak Yoga sudah lama tidak ke sini, katanya hangat. Yoga tersenyum. Saya nih hanya ingin lihat tempat ini. Ternyata kalian benar-benar membuatnya hidup kembali. Putri mengangguk. Terima kasih Napa atas kepercayaannya dulu. Yoga menatap Putri dengan lembut. Justru saya yang berterima kasih. Karena dari semua kesalahan yang terjadi, ternyata hasil akhirnya lebih indah dari yang saya bayangkan. Ia kemudian menoleh ke Rafa yang berdiri di dekat pintu. Jaga dia baik-baik, Rafa. Rafa menunduk hormat. Saya janji, Pak. Setelah Yoga pergi, Putri berdiri di depan jendela, menatap langit yang mulai berubah warna. Kamu tahu, dulu aku pikir hujan itu pertanda buruk, katanya pelan. Rafa mendekat. Sekarang aku tahu. Hujan cuma cara langit menenangkan hati kita sebelum memberi pelangi. Rafa tersenyum. Ia berdiri di samping Putri, memegang tangannya perlahan. Dan pelangi itu sudah ada di sini, katanya sambil menatap ke arah pabrik yang berdiri megah di bawah sinar senja. Putri menatap Rafa lama, lalu berkata pelan, kita sudah melewati banyak hal, ya? Rafa mengangguk, banyak sekali, tapi setiap langkahnya berharga. Mereka kemudian berjalan keluar, menuju halaman depan tempat, semua karyawan berkumpul merayakan ulang tahun pabrik. Lampu-lampu kecil menghiasi taman, musik lembut terdengar, dan tawa orang-orang memenuhi udara. Putri berdiri di tengah mereka, lalu berbicara dengan suara lantang. Terima kasih untuk semua yang sudah berjuang bersama.
Pabrik ini bukan hanya milikku, tapi milik kita semua. Semoga langit yang sama selalu melindungi kita. Tepuk tangan bergemuruh. Rafa berdiri di sampingnya, menatap Putri dengan bangga. Saat pesta berakhir, langit malam terbentang indah, dihiasi bintang-bintang. Putri menatap ke atas, lalu berbisik pelan. Langit yang sama, yang dulu jadi saksi kesalahanku, kini jadi saksi kebahagiaanku. Rafa menatapnya dengan senyum hangat, lalu menggenggam tangannya erat. Dan langit ini juga yang akan jadi saksi setiap langkah kita ke depan. Mereka berdiri berdampingan di bawah bintang, tidak lagi sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua hati yang akhirnya menemukan arti cinta sejati, sederhana, jujur, dan tulus. Di kejauhan, lampu pabrik terus menyala, menerangi malam yang tenang. Dan di bawah langit yang sama, kisah mereka akhirnya menemukan akhir yang bahagia.